Informasi yang datang ke kita yang bisa kita akses bahwa sebentar lagi Presiden Prabowo akan mengadakan lawatan ke luar negeri untuk berbagai agenda kenegaraan yang harus dihadiri oleh para pemimpin negara di level presiden. Ketika sang presiden ke luar negeri, otomatis pelaksana tugas atau pejabat presiden adalah sang wakil presiden. Banyak orang yang merasa ketar-ketir dan khawatir. Apakah Gibran mampu menjalankan tugas kenegaraan yang sangat berat? Terlebih ia dianggap sebagai anak ingusan, bahkan orang yang belum punya pengalaman yang banyak. Banyak orang menyaksikan bahwa Gibran tidak akan baik-baik saja dalam menjadi presiden sementara waktu ketika Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri. Bagaimana filsafat menolong kita melakukan analisis secara utuh dan mendalam terkait dengan kapasitas sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka ia menjalankan tugas kenegaraan sebagai pejabat presiden. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salah satu bagian penting dari masa Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemampuan dan kompetensinya sebagai seorang wakil presiden Indonesia adalah ketika Prabowo sebagai presiden akan melakukan lawatan ke luar negeri untuk berbagai macam tugas kenegaraan yang memang harus diwakili oleh sang presiden. Banyak orang menyaksikan dan bahkan ragu dengan kemampuan sang wakil presiden. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis sekaligus keyakinan saya bahwa di konteks ini kita rasanya tidak boleh ragu dengan peran, kemampuan, dan dukungan atau support system yang akan segera terjadi dan berlaku ketika proses kenegaraan yang normal ini, ketika sang presiden melakukan lawatan ke luar negeri, maka sang wakil presiden akan mengambil alih masa kepresidenannya itu. Teman-teman, banyak orang yang sekali lagi melihat dari nada yang pesimis bahwa Gibran tidak mungkin mampu dan bisa menjalankan tugas kenegaraan yang sangat berat ini. Banyak orang yang mengajukan sederet argumentasi, bahkan sederet pemahaman bahwa seorang Gibran justru akan menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang akan menghadapi serangkaian problem-problem yang ia tidak bisa akan atasi dan lakukan dengan langkah-langkah cepat yang terukur, yang berbeda dengan seorang Prabowo yang memang orang yang sangat berpengalaman. Karena itu, ketika orang merasa bahwa Gibran segera akan memiliki jabatan yang sangat strategis, bahwa ia adalah pejabat presiden ketika Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, banyak orang yang kemudian menduga bahwa apakah ini akan ada skenario politik yang sengaja dimainkan. Banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa akan ada hal-hal yang terjadi kemudian. Apakah Presiden Prabowo ketika melakukan lawatan ke luar negeri akan baik-baik saja? Bagaimana jika kasus-kasus yang membuat sang presiden kemudian tidak bisa kembali dengan selamat? Apakah anak kemarin sore ini, orang yang tidak berpengalaman ini, yang tidak memiliki jam terbang dalam jabatan-jabatan yang dipercayakan kepadanya, sekali lagi
orang sangsi dengan pengalaman seorang Gibran. Apakah ia akan mampu menjadi pejabat presiden ketika sang presiden melawat ke luar negeri? Saya ingin katakan kepada kita, teman-teman, bahwa desas-desus yang sengaja dihembuskan untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran terkait dengan tugas kenegaraan yang dilakukan oleh sang presiden ke luar negeri. Rasanya itu yang sekali lagi harus kita katakan, perspektif pesimisme itu tidak akan pernah bisa menolong kita untuk memiliki keyakinan kolektif bahwa Indonesia membutuhkan optimisme saat ini. Kita memang harus jujur mengatakan bahwa kehidupan demokrasi kita saat ini memang tidak baik-baik saja, penuh dengan berbagai macam tantangan persoalan. Dan disinilah dibutuhkan sikap kenegaraan yang salah satunya dibangun oleh optimisme yang sehat dari kita. Bukan pesimisme yang hanya melemahkan suasana kebatinan di antara kita sebagai sesama anak bangsa terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang mulai melakukan proses yang ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Gibran yang ingin amanah dan menjalankan tugas kenegaraan ini sebaik-baiknya sebagai pertanggungjawaban mereka kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada mereka. Karena itu, optimisme sehat akan menolong kita untuk membayangkan bahwa seorang Gibran sekalipun muda, ia orang yang tepat dan orang yang kompeten karena support system yang ada di seputarnya. Itu yang membuat seorang Gibran pun pada akhirnya dibantu oleh banyak orang untuk bisa menjalankan tugas sebagai pejabat presiden. Jangan pernah ragu dengan kemampuan anak muda ini. Justru kita bisa berharap lebih bahwa orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak punya rekam jejak prestasi yang mumpuni dengan berbagai macam capaian-capaian, itu justru membuka celah dan kemungkinan bahwa ada banyak hal yang bisa kita harapkan dari orang yang bernama Gibran. Justru karena itu support system, sekali lagi, adalah ukuran untuk kita menilai apakah ketika Presiden Prabowo melawat ke luar negeri, maka seorang Gibran itu toh pada akhirnya dapat menjalankan roda pemerintahan Indonesia dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari proses dinamika kehidupan ketatanegaraan kita yang sehat pula. Karena itu, jangan kembangkan cara berpikir yang pesimis. Mari kembangkan cara berpikir optimisme yang sehat. Karena hanya dengan optimisme yang sehat, maka kita bisa berharap bahwa ketika Presiden Prabowo melawat ke luar negeri, ia akan membawa banyak program-program yang menaikkan harkat martabat kita sebagai bangsa, bahkan program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat banyak. Dan karena itu, ketika nanti sang wakil presiden menjalankan tugas kenegaraannya demi Indonesia yang ia akan pimpin, ketika sang presiden melawat ke luar negeri, percayakan bahwa support system terhadap Gibran. Karena apa? Karena semua sudah diatur sebaik-baiknya. Demi apa? Demi tetap berjalannya roda pemerintahan menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.